نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ كَاذِبِينَ صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah, puji dan syukur mari selalu dan senantiasa kita haturkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam mari selalu kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mengulang-ulang kaji, saya ingin minta izin kepada guru saya yang ada duduk di depan, kepada senior-senior saya, karena yang jelas beliau sangat memahami dan sangat pakar dengan ilmu-ilmu agama ini. Mohon izin Buya. Bapak Ibu sidang jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah, ujian merupakan suatu proses, merupakan suatu tahapan yang harus dilakukan untuk mengetahui bagaimana kemampuan, bagaimana kesungguhan bagi seseorang, apakah layak diberikan suatu posisi, diberikan suatu tempat kepada posisi yang lebih baik daripada posisi dia sebelumnya. Ujian tidak saja akan dihadapi oleh anak-anak kita di sekolah, tidak dihadapi oleh mahasiswa di perguruan tinggi, tetapi sesungguhnya ujian ini akan kita hadapi dalam berbagai aspek kehidupan kita. Disadari atau tidak kita sadari, sesungguhnya hidup kita di dunia ini merupakan suatu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan keimanan yang ada pada diri kita. Terkait dengan keimanan ini secara tegas Allah telah nyatakan dalam surah Al-Ankabut, sebagaimana yang telah kita bacakan di awal tadi pada surah Al-Ankabut ayat 2 dan ketiga. Secara tegas Allah katakan, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan begitu saja, dia tidak akan diuji setelah mereka mengatakan beriman? Walaqad fatannal ladzina min qablihim, Allah katakan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaku
dengan ujian tersebut, maka akan diketahui siapa-siapa yang benar-benar dengan keimanannya. Dan dengan ujian itu pula akan diketahui siapa-siapa di antara mereka yang mengaku beriman tetapi hanya ungkapan bohong semata. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ujian keimanan ini, setidaknya kita bisa kelompokkan dalam 3 kelompok besar bentuk-bentuk ujian yang diberikan oleh Allah. Disadari atau tidak, ada 3 bentuk ujian yang diberikan oleh Allah terkait dengan keimanan kita, untuk mengukur apakah kita benar-benar beriman kepada Allah, apakah kita layak atau tidak diberikan posisi yang lebih baik dari posisi sekarang ini. Adapun bentuk ujian yang pertama adalah al-amalu bil awamir. Bagaimana kita melaksanakan segala perintah, kewajiban-kewajiban yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak kewajiban sebagai seorang mukmin yang telah menyatakan keimanan kepada Allah, dan kita sebagai seorang yang mukallaf, yang berakal, balik dan berakal, maka ada kewajiban-kewajiban yang telah diberikan, diembankan di pundak kita. Mulai dari kewajiban-kewajiban yang sangat sederhana, kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam. Bagi orang-orang yang tidak manak syarat, tidak ada halangan, tidak ada alasan untuk mengatakan tidak memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat. Bagaimana sikap kita dalam memenuhi dan melaksanakan segala perintah dan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah tersebut? Apakah langsung kita tunaikan dengan baik, atau kita tunda-tunda, kita lalaikan, atau mungkin bahkan kita abaikan begitu saja? Segala kewajiban-kewajiban dalam berbagai bentuk perintah dan ajaran agama secara tidak langsung ini merupakan bentuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk ujian yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-tarku 'alan nawahi. Bagaimana kita meninggalkan berbagai bentuk larangan-larangan yang diberikan oleh Allah. Dalam kehidupan di dunia ini Allah berikan batasan-batasan, mana yang boleh untuk kita kerjakan, mana yang tidak boleh untuk kita kerjakan, mana yang halal, mana yang haram. Mungkin dalam anggapan kita ini suatu perbuatan yang sangat nikmat untuk dikerjakan, memberikan kepuasan yang luar biasa, tetapi Allah uji supaya perbuatan-perbuatan itu tidak boleh untuk dilakukan. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah, ada satu yang harus kita pegang, bagaimana menyikapi terkait dengan berbagai perintah kewajiban-kewajiban ataupun perintah untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekhul Islam, yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, yang menyatakan bahwa sesungguhnya atau pada hakikatnya setiap perintah, setiap kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada kita, pada sesungguhnya semuanya adalah untuk kemaslahatan kita sendiri. Begitu juga terkait dengan larangan-larangan yang diberikan oleh Allah. Ada beberapa hal-hal, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Ada beberapa zat-zat tertentu yang diharamkan oleh Allah. Semua itu Allah larang, karena di dalamnya mengandung kemudaratan yang apabila kita lakukan, apabila kita langgar, akan memudaratkan bagi diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu,
pada hakikatnya sungguh pun beratnya sebuah kewajiban ataupun betapa nikmatnya sebuah larangan. Sesungguhnya ini semua diberikan oleh Allah untuk kemaslahatan dan kebaikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bentuk ujian yang ketiga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ujian dalam menghadapi musibah. Musibah dalam artian umum ma'asaban nas. Apa saja yang menimpa manusia, khairan kana aw syarran. Apakah yang datang kepada kita itu suatu kebaikan, suatu nikmat yang berlimpah, rezeki yang berlebih. Walaupun itu sebuah kebaikan, pada hakikatnya ini juga merupakan ujian yang diberikan oleh Allah. Atau yang menimpa kita adalah syarran, keburukan-keburukan, bencana. Maka ini semua juga merupakan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah telah katakan wallahu alladzi khalaqal hayata wal mauta. Allah yang ciptakan hayata, peristiwa kelahiran, apa saja yang menghidupkan untuk ekonomi kita, kehidupan kita. Wal mauta atau peristiwa kematian. Atau apa saja yang mungkin akan mematikan berbagai hal-hal dalam kehidupan kita ini. Sesungguhnya Allah ciptakan kehidupan maupun peristiwa kematian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua itu Allah jadikan untuk menguji kita bagaimana sikap terbaik yang kita lakukan menyikapi peristiwa kehidupan ataupun peristiwa kematian tersebut. Tidak lain, tidak bukan Allah uji kita. Sehingga ketika kita lulus dalam menghadapi ujian ini, Allah akan berikan apresiasi. Allah akan tempatkan kita kepada tempat dan derajat yang jauh lebih baik daripada posisi maupun derajat yang ada pada kita sekarang ini. Mungkin kita hanya beranggapan kalau musibah itu hanya bencana-bencana saja. Tetapi sesungguhnya ujian yang diberikan oleh Allah itu pun juga ada yang berbentuk kebaikan-kebaikan. Mungkin banyak orang yang lulus ketika Allah uji dengan berbagai bencana. Karena Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat." Allah uji minal khaufi dengan rasa takut, rasa cemas. Wa naqsim minal amwal dengan perekonomian yang susah. Ataupun peristiwa kematian dan berbagai peristiwa-peristiwa lainnya. Wa basyiris sabirin alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang bersabar ketika menghadapi ujian berupa bencana yang diberikan oleh Allah. Namun ketika kebaikan-kebaikan yang menimpanya, mereka selalu bersyukur dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa termasuk pada orang-orang yang lulus dalam menghadapi berbagai ujian yang diberikan oleh Allah. Sehingga kita bisa ditempatkan dan diposisikan dengan posisi yang sangat tinggi dan jauh lebih baik dari posisi yang kita dapatkan sekarang ini. Mungkin ini saja, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kealpaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله